Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin, nomor urut 16 dari kelas 11 MIA 3. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam hudud, yaitu zina, menuduh zina atau kazaf, minuman keras atau hamar, dan mencuri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang zina. Zina, satu, pengertian dan dasar hukum. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Dilakukan secara sadar dan tanpa adanya syubhat. Dasar hukum perzinaan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran yaitu surah An-Nur ayat 2, sedangkan As-Sunnah atau hadis yaitu hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin Samit, hadis ke-3159. Yang kedua, macam-macam zina dan hukumannya. Macam-macam zina diberikan menjadi dua, yaitu pezina muhsan dan pezina ghairu muhsan. Pezina muhsan adalah orang yang balik, berakal, merdeka, orang yang bercampur dan pernah melakukan jalan yang benar. Sedangkan pezina ghairu muhsan atau orang yang belum menikah yaitu gadis atau jejaka. Hukuman bagi pezina: satu, bagi pezina yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk 100 kali. Yang kedua, bagi pezina laki-laki yang belum menikah dikenakan hukuman pengasingan. Yang ketiga, bagi pezina yang pernah menikah dikenakan hukuman rajam atau dilempari dengan batu sampai mati. Yang ketiga, hikmah dilarangnya perzinaan: satu, mencegah bahaya merajalelanya perzinaan, kemungkaran dan pelacuran yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran peradaban dan penularan penyakit yang sangat membahayakan. Yang kedua, memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan dan melindungi keutuhan keluarga yang justru menjadi unsur utama masyarakat. Yang kedua, menuduh zina atau kazaf. Satu, pengertian. Kazaf berasal dari bahasa Arab yaitu ar-ramyu atau melempar, sedangkan menurut istilah menuduh perempuan baik-baik atau suci, akil balik, muslimah berbuat zina tanpa adanya alasan yang meyakinkan. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum menuduh zina terdapat dalam surah An-Nur ayat 4. Yang ketiga, hukuman. Dalam hukum Islam, perbuatan kazaf masuk dalam kategori tindak hukum hudud yang diancam dengan hukuman berat yaitu 80 kali dera. Yang ketiga, hikmah dilarangnya menuduh zina: satu, mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan batil, mengingat menuduh zina termasuk perbuatan batil. Yang kedua, mencegah terjadinya suatu kebohongan atau mencemarkan nama baik orang yang dituduh di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, untuk melindungi kehormatan orang muslim, menjaga reputasinya dan memelihara kemuliaannya. Yang ketiga, minuman keras. Satu, pengertian. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hamar merupakan minuman yang memabukkan. Baik hamar atau nama lainnya, keharaman hamar terletak pada zatnya. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum minuman keras terdapat dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90, sedangkan dalam As-Sunnah terdapat pada hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-235. Yang ketiga, hukuman bagi peminum minuman keras. Menurut ulama fikih sependapat bahwa hukumannya berbentuk daraan, dan juga disandarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, hukuman bagi peminum hamar adalah ditetapkan berdasarkan dari salah satu dua hal, yaitu pengakuan pelaku dan kesaksian dua orang saksi yang adil. Yang keempat, hikmah pelarangan meminum minuman keras, yaitu satu, terpelihara kesehatan badan. Yang kedua, menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, terciptanya anggota masyarakat yang kuat dan sehat fisiknya, memiliki semangat hidup yang tinggi dan pikiran yang tajam. Yang keempat, mencuri. Satu, pengertian. Mencuri adalah mengambil harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau secara diam-diam,
dengan maksud untuk dimiliki, dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum mencuri terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 38. Yang ketiga, hukuman. Hukuman bagi pencuri yaitu hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan sebagai sanksi bagi jarima asyarikah. Yang keempat, hikmah dilarang mencuri. Yang pertama, manusia mencari harta dengan cara susah payah dan melelahkan, baik itu pedagang, pegawai maupun pekerjaan lainnya. Yang kedua, harta yang diperoleh dari bekerja keras, mungkin saja untuk persiapan makanan dan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Yang ketiga, pencuri merusakkan warga karena seharusnya pencuri itu aman di daerah dan di rumahnya masing-masing.